Harga minyak dunia kembali melanjutkan penguatan di Selasa pagi waktu Asia seiring meningkatnya tensi geopolitik setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperkeras ancaman terhadap Iran terkait pembukaan Selat Hormuz. Informasi komoditas harga minyak kembali melanjutkan penguatan seiring meningkatnya tensi geopolitik global. Harga emas bergerak cenderung stabil di tengah penantian kepastian tenggat waktu pembukaan Selat Hormuz oleh Iran. Sementara harga batubara cenderung stagnan, terbebani pengurangan permintaan dari negara pengimpor. Harga minyak dunia kembali melanjutkan penguatan di Selasa pagi waktu Asia seiring meningkatnya tensi geopolitik setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperkeras ancaman terhadap Iran terkait pembukaan Selat Hormuz. Lansir Reuters, minyak mentah Brent tercatat naik 0,5% ke level 110,34 dolar Amerika per barel. Sementara minyak WTI Amerika menguat 1,1% di 113,67 dolar Amerika per barel. Harga emas cenderung stabil di Selasa seiring sikap hati-hati investor menjelang tenggat yang ditetapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Harga emas cenderung stabil di Selasa seiring sikap hati-hati investor menjelang tenggat yang ditetapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait pembukaan Selat Hormuz. Melansir Reuters, harga emas spot tercatat stabil di level 4.646,69 dolar Amerika per troy ounce. Pergerakan harga emas dalam jangka pendek diperkirakan masih akan sangat dipengaruhi perkembangan konflik di Timur Tengah serta arah kebijakan moneter Amerika Serikat. Harga batubara bergerak stagnan dan lajunya kembali tertahan. Merujuk Refinitiv, harga batubara di Senin ditutup di 139,3 dolar Amerika per ton atau stagnan. Tertahannya harga batubara disebabkan permintaan di beberapa negara justru melemah, di antaranya Vietnam yang mengusulkan untuk meningkatkan kapasitas produksi batubara hingga 15% untuk menjaga pasokan energi di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Sementara stok batubara termal di pelabuhan wilayah utara Cina terus mengalami penurunan. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI menguat di 2,21% di level 114,82 dolar Amerika per barrel. Nikel melemah di 0,15% di 17.043 dolar Amerika per metrik ton. Emas juga melemah di 0,16% di 4.677 dolar Amerika per troy ounce. Sementara SPO menguat di 0,14% di 4.818 ringgit Malaysia per tonnya. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana pelemahan nilai tukar rupiah makin dalam dan mencoba mendekati level 17.100 per dolar Amerika di tengah penguatan indeks dolar Amerika di tengah ancaman terbaru Trump terhadap Iran. Dikutip dari data RT hingga Selasa siang tadi, rupiah melemah di 0,26% di 17.060 per dolar Amerika. Secara intraday di sesi pertama, rupiah sempat melemah dalam ke 17.080 per dolar Amerika. Sebelumnya rupiah dibuka melemah tipis di 0,06% di 17.040 per dolar Amerika. Sementara di sisi lain, indeks dolar Amerika di Selasa pagi menguat tipis di 0,14% ke level 100,113. Sementara itu, perhatian investor tertuju ancaman terbaru Trump menargetkan pembangkit listrik dan jembatan di Iran apabila Selat Hormuz tidak segera dibuka hingga Selasa waktu setempat. Sementara di sisi lain, Iran juga memperingatkan jika diserang dan akan membalas dengan menyerang infrastruktur energi di Teluk Persia yang akan menyebabkan pasokan minyak dunia semakin terganggu. Kita akan coba update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 17.094 rupiah. Update jelang penutupan, pasca penutupan di 17.090 rupiah, melemah di 0,44%. Dan updatean terbaru, ternyata di perdagangan sesi kedua, indeks dolar Amerika sudah menyentuh di atas 17.100 pemirsa, dengan nilai terlemah hari ini di 17.102, dan ini mematahkan rekor terendah sepanjang sejarah di perdagangan hari Senin kemarin. Kemudian terhadap euro di 19.701 rupiah, pound sterling di 22.639 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang di 106,93 rupiah.
Updatean pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama. Keinformasi emiten pemirsa di mana PT Transcol Pacific Tbk atau TCPI mencatatkan kinerja yang bervariasi di tahun 2025, di mana laba perseroan tercatat naik di 37,1% secara tahunan, sementara pendapatan turun tipis di 0,6% secara tahunan. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Transcol Pacific Tbk (TCPI) di sepanjang 2025 berhasil membukukan laba bersih sebesar 117,04 miliar rupiah, naik 37,1% year on year dibandingkan capaian di tahun buku 2024 di 85,38 miliar rupiah. Sementara pendapatan perseroan tercatat sebesar 1,91 triliun rupiah, turun tipis 0,6% year on year dibandingkan raihan di 2024 di 1,93 triliun rupiah. Di tengah penurunan pendapatan, beban pokok pendapatan membengkak 4,3% year on year menjadi 1,45 triliun rupiah, sehingga di sepanjang 2025 jumlah laba bruto perseroan merosot 13,5% jadi 459,81 miliar rupiah dari 531,41 miliar rupiah di 2024. Namun perseroan berhasil membukukan laba sebelum pajak 128,59 miliar rupiah, melonjak 38,1% year on year menjadi 128,59 miliar dolar Amerika. Lonjakan ini terutama dipicu penurunan beban bunga 9,7% year on year menjadi 97,68 miliar rupiah. Denda pajak tercatat menurun signifikan 60,6% year on year menjadi 5,23 miliar rupiah. Dengan adanya beban pajak di 2025, 3,1 miliar rupiah, perseroan mencatatkan laba tahun berjalan 125,49 miliar rupiah, naik 40,7% year on year. Sementara jumlah ekuitas perseroan per 31 Desember 2025 tercatat 2,21 triliun, tumbuh 3,5% year on year. Total liabilitas sebesar 1,66 triliun rupiah, membengkak 7,3% year on year. Total aset perseroan 3,87 triliun rupiah, naik 5,1% year on year. Jumlah kas dan setara kas tersisa 66,57 miliar rupiah, merosot 12,3% year on year. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel. Dan secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini, saham TCPI lebih cenderung mengalami koreksi yang cukup dalam di 3,77%. Posisi pelemahan saat ini setelah naik signifikan, bahkan dalam beberapa bulan terakhir, saham TCPI sudah melaju cukup kencang. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat pergerakan saham TCPI dalam perdagangan hari ini. Dibuka di zona hijau pada pagi tadi di level 12.000 setelah menguat pembukaannya setelah ditutup di perdagangan hari sebelumnya di 11.950. Pasca dibuka di zona hijau di level 12.000, kecenderungan dari saham TCPI bergerak atau berbalik arah ke zona merah. Pada pukul 10.15 diperdagangkan di level 11.400, 11.10, pelemahan terbatas ke 11.800. Pada penutupan sesi pertama pada siang tadi pada pukul 12, tekanan kembali berlanjut di 11.450 dan di pembukaan sesi kedua tekanan semakin dalam ke 11.425. Bahkan pasca pembukaan sesi kedua, saham TCPI sempat melemah tadi ke 11.125 dan saat ini pelemahan terpangkas ke 11.500, melemah di 3,77%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham TCPI dalam beberapa bulan terakhir. Laju dari saham TCPI dalam 6 bulan terakhir cukup signifikan, pemirsa. Di perdagangan September masih diperdagangkan di 5 ribuan, Desember, 9 Desember sudah berada di 7.700-an, Januari melesat ke 8.000, bahkan di 27 Februari 2026 melesat ke level 12.350 intraday tertinggi, kemudian di 26 Maret laju
penguatan tertahan ke 11.000, sementara di perdagangan April mencoba untuk mengalami penguatan di 11.425 meskipun hari ini mengalami tekanan pemirsa, tapi posisi harganya sebelum melemah lebih tinggi dibandingkan dengan perdagangan di Maret. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada, kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat dari posisi pairnya sudah berada di 489.15 kali, PSR-nya 29.91 kali, dan PBV-nya di 27.72 kali dan 82.81 kali untuk PCFR. Dan tambahan informasi, secara year to date saham PCPI sudah menguat di 26,37% dan dalam 6 bulan terakhir sudah menguat di 101,75%. Dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda pemirsa IDX Channel, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel.